Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tema yang akan kita pelajari masih sama dengan tema pekan lalu, yaitu tentang as-sa'atu atau jam. Namun, pada pertemuan kali ini Bu Nikmah akan mengajak kalian untuk belajar at-tarakib, pola kalimat berkaitan dengan al-fi'lul mudhari. Apa itu al-fi'lul mudhari? Coba perhatikan ya. Al-fi'lul mudhari atau fi'il mudhari adalah kata kerja sedang atau akan dilakukan. Misalnya ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu atau sedang melakukan sesuatu, itu menggunakan kata kerja mudhari atau fi'il mudhari. Untuk lebih pahamnya, coba simak penjelasan Bu Nikmah setelah ini ya. Namun, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, coba perhatikan kalimat ini. Nah, di sini Bu Nikmah punya contoh kalimat. Bu Nikmah baca terlebih dahulu ya. Ana ata'allamul lughatal arabiyyata fis sa'ati tsaminati warrub'i. Artinya, saya sedang belajar bahasa Arab pada jam 8:04. Nah, ana artinya saya, sedangkan ata'allamu artinya saya belajar. Nah, kata ata'allamu itu adalah fi'il mudhari atau kata kerja sedang. Saya sedang belajar al-lughatul arabiyyah. Coba kita lihat contoh berikutnya ya. Di sini ada ajlisu 'alal kursi, yang artinya saya duduk di atas kursi. Ajlisu artinya saya duduk. Begitu ya. Kemudian ada aqra'ul kitabah. Saya membaca tulisan. Aqra'u artinya saya membaca. Berikutnya ada aktubud darsa. Saya menulis pelajaran. Aktubu itu artinya saya menulis. Dan yang terakhir di sini ada contoh asma'u qira'atal ustadzi. Saya mendengarkan bacaan Pak Guru. Asma'u itu artinya saya mendengarkan. Coba anak-anak sekarang perhatikan ya. Di contoh pertama ada kata ana. Kemudian ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf hamzah. Ata'allamu. Huruf pertamanya adalah hamzah. Ata'allamu. Kemudian contoh berikutnya juga sama. Ajlisu diawali dengan huruf hamzah. Aqra'u juga diawali dengan huruf hamzah. Aktubu, asma'u semuanya diawali dengan huruf hamzah. Dan semua kalimat ini artinya saya. Saya belajar, saya sedang duduk, saya sedang membaca, saya sedang menulis, dan saya sedang mendengarkan. Semuanya saya. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin mengungkapkan kalimat yang dilakukan oleh diri kita sendiri atau saya atau ana, maka kata kerjanya diawali dengan huruf hamzah seperti ata'allamu, ajlisu, aqra'u, aktubu, asma'u, azhabu, arji'u, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, kata ana atau fi'il mudhari yang diawali dengan huruf hamzah itu bisa digunakan untuk anak laki-laki ataupun perempuan. Bu Nikmah bisa menggunakan ana, kemudian Husain juga bisa menggunakan ana, Ahmad bisa menggunakan ana, Galih bisa menggunakan ana, dan Lovely juga bisa menggunakan ana, Erinda bisa menggunakan ana. Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan bisa menggunakan ana. Begitu ya. Sekarang perhatikan slide berikutnya. Di sini Bu Nikmah punya contoh kalimat baru, tapi ada yang sedikit berbeda. Contohnya seperti ini. Anta tata'allamu al-lughatal arabiyyata fis sa'ati tsaminati wan nisfi.
Kamu laki-laki sedang belajar bahasa Arab pada jam 2:30 atau setengah 3. Kata anta itu artinya kamu laki-laki. Misalnya Bu Nikmah sedang menunjuk kepada Amir, itu Bu Nikmah menggunakan kata tunjuk anta. Kemudian, jika Bu Nikmah berbicara dengan Amir, kamu sedang belajar, maka menggunakan tata'allamu. Huruf yang tadinya diawali dengan hamzah, jika kita mengungkapkan ana, di sini pada kata tunjuk anta kita ganti dengan ta, menjadi tata'allamu. Coba kita perhatikan contoh berikutnya. Tajlisu 'alal kursi. Kamu laki-laki sedang duduk di atas kursi. Nah, kalau di ana tadi ajlisu, huruf hamzahnya menjadi ta. Nah, begitu ya. Sekarang contoh berikutnya coba. Taqra'ul kitabah. Kamu laki-laki sedang menulis. Nah, tadi di ana itu menggunakan aqra'u, tapi di anta menggunakan taqra'u. Diingat-ingat tambahannya ya. Nah, contoh berikutnya ada taktubud darsa. Kamu laki-laki sedang menulis pelajaran. Di sini contoh terakhir juga tasma'u qira'atal ustadzi. Kamu laki-laki sedang mendengarkan bacaan Pak Guru. Nah, seperti itu. Kata anta diawali dengan ta. Tajlisu, bukan ajlisu lagi. Taqra'u bukan aqra'u lagi. Taktubu bukan aktubu. Dan yang terakhir tasma'u. Kalimat lain juga sama. Jika kita menunjukkan laki-laki atau kamu laki-laki, misalnya kita sedang berbicara dengan teman laki-laki atau anta, maka semua kata kerjanya diawali dengan huruf ta. Tata'allamu, tajlisu, taqra'u, taktubu, tasma'u, tadhhabu, tarji'u. Kemudian taknusu dan lain-lain. Kayak gitu ya. Yang perlu kalian ingat adalah tambahannya. Kalau ana tambahannya hamzah, kalau anta tambahannya ta di bagian depan. Nah, anta ini hanya untuk menunjukkan kamu laki-laki. Kamu laki-laki ya. Jadi kalau perempuan tidak bisa, hanya bisa digunakan untuk kamu laki-laki. Jadi kalau ada percakapan namanya laki-laki, berarti menggunakan anta. Dan tambahan kata kerjanya adalah huruf ta di bagian depan. Begitu ya. Berikutnya, slide yang ketiga. Di sini Bu Nikmah punya contoh. Anti tata'allamina al-lughatal arabiyyata fis sa'atis sabi'ati tamaman. Yang artinya, kamu perempuan sedang belajar bahasa Arab pada jam 7 tepat. Nah, anti itu artinya kamu perempuan. Misalnya Bu Nikmah sedang berbicara dengan Akila, atau Bu Nikmah sedang berbicara dengan Hana, atau berbicara dengan Fatimah. Nah, itu menggunakan anti. Anti tata'allamina. Nah, kamu sedang belajar. Kemudian, dalam kata tunjuk anti, kata kerja yang harus kita gunakan ditambah dengan huruf ta di bagian depan seperti anta, dan juga ditambah huruf ya dan nun pada bagian belakang. Kalau anta tata'allamu, tapi kalau anti tata'allamina. Begitu ya. Jadi huruf mimnya atau huruf sebelum akhir atau huruf ketiga sebelum akhir itu dibaca kasroh. Contoh lagi ya, biar kalian lebih paham. Tajlisina. Kalau di anta tadi tajlisu, kalau di ana ajlisu, tapi kalau di anti tajlisina. Tajlisina alal kursi. Taqra'inal kitabah. Taktubinad darsah. Tasma'ina qira'atal ustadzi. Nah, seperti itu ya. Anti tambahannya tak di depan dan ya nun di belakang. Nah, ini tajlisina tambahannya coba dilihat ada ta ada ya nun. Taqra'ina juga sama, ada ta di depan dan ya nun di belakang. Taktubina sama, tasma'ina tambahannya juga sama, ta di depan dan ya nun di bagian belakang. Perhatikan, kata tunjuk anti hanya bisa digunakan untuk menunjuk kamu perempuan. Jadi kalau ingin menunjuk
teman laki-laki atau kamu laki-laki tidak bisa menggunakan kata anti. Yang bisa digunakan adalah kata anta. Begitu ya, bedakan kata tunjuk ana, anta, dan anti. Bu Nikmah ulangi, ana digunakan untuk menunjuk saya yang sedang melakukan pekerjaan. Dan kata kerjanya ditambah dengan huruf hamzah pada bagian depan. Anta, kamu laki-laki, untuk menunjuk orang yang sedang kita ajak berbicara tapi berjenis kelamin laki-laki. Kata kerja yang bisa kita gunakan untuk anta yaitu ditambah dengan ta pada bagian depan. Terakhir, anti, kamu perempuan, untuk menunjuk orang yang sedang kita ajak bicara yang berjenis kelamin perempuan. Dan tambahan untuk kata kerjanya adalah huruf ta di bagian depan serta huruf ya nun di bagian belakang, seperti contoh-contoh ini. Nah, sekarang agar kalian lebih mudah memahami, coba kerjakan latihan berikut ini. Istabdil kama fil mithal. Rubahlah seperti contoh. Di sini Bu Nikmah punya contoh yang ada di kotak warna biru. Al-mithalu, contoh. Jika kita menggunakan kata tunjuk ana atau saya, maka kalimatnya menjadi at-ta'allamu al-lughatal arabiyyata fi sa'ati tsaminati tamaman. Yang harus kita garis bawahi adalah kata at-ta'allamu. Huruf pertamanya diawali dengan hamzah. Kalimat kedua menggunakan kata tunjuk anta, maka kalimatnya menjadi tata'allamul lughatal arabiyyata fi sa'ati tsaminati tamaman. Kata yang awalnya ata'allamu berubah menjadi tata'allamu. Hamzahnya dibuang ditambah dengan ta pada bagian depan. Berikutnya kalimat ketiga menggunakan kata tunjuk anti, kamu perempuan. Maka kata kerja atau fi'il mudhari' yang kita gunakan menjadi tata'allamina. Tata'allamina al-lughatal arabiyyata fi sa'ati tsaminati tamaman. Kamu perempuan sedang belajar bahasa Arab pada jam 8 tepat. Nah, kata yang awalnya ata'allamu jika menggunakan kata tunjuk ana dan tata'allamu jika menggunakan kata tunjuk anta menjadi tata'allamina. Ditambah huruf ta pada bagian depan dan ya nun di bagian belakang. Nah, tugas kalian seperti pada kotak warna pink, kuning, dan hijau. Yang pertama adalah kotak yang berwarna pink, kedua berwarna kuning, ketiga berwarna hijau. Di sana ada titik-titik yang harus kalian rubah. Yang awalnya azhabu pada kotak pink itu ya. Kalau menggunakan kata tunjuk ana itu azhabu, kalau menggunakan kata tunjuk anta dan antin menjadi seperti apa ya? Azhabu itu artinya saya berangkat. Azhabu ilal madrasati fis sa'ati nukto. Nukto itu artinya titik. Saya berangkat ke sekolah pada jam berapa ya kalau berangkat sekolah? Coba jamnya silahkan disesuaikan. Azhabunya juga silahkan disesuaikan jika menggunakan kata tunjuk anta dan anti. Begitupun dengan kalimat yang ada di kotak warna kuning dan hijau. Di sana ada kata tadrusu. Tadrusu darsa fis sa'ati titik. Tadrusu artinya kamu laki-laki belajar. Tadrusu artinya belajar ya. Kalau tadrusu diganti menjadi kata tunjuk ana dan anti menjadi seperti apa ya? Dan titik-titik kedua berkaitan dengan jam silahkan disesuaikan dengan kebiasaan kalian. Yang berwarna hijau juga sama. Silahkan diganti. Tarji'ina artinya kamu pulang. Berikutnya, soal berikutnya sama ya. Astahimu artinya saya mandi. Tastaikizu artinya kamu bangun. Tastaikizu minan naumi, kamu bangun dari tidur. Tusallina, kamu sholat. Nah, ini silahkan dikerjakan di buku tulis bahasa Arab. Mungkin sekian materi hari ini. Apabila ada yang kurang, Bu Nikmah mohon maaf. Bu Nikmah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, selamat belajar.